Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Timur baru saja mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2025 yang menyatakan bahwa penggunaan sound horeg dengan volume berlebihan hukumnya haram. Fenomena sound horeg, sound system berukuran besar dengan suara ekstrim, dinilai menimbulkan mudarat, mulai dari kebisingan di luar batas wajar hingga potensi tabzir atau pemborosan. Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Kiai Haji Ma'ruf Khozin, menegaskan bahwa teknologi boleh dimanfaatkan dalam kegiatan sosial atau budaya, asalkan tidak bertentangan dengan norma agama dan hukum. Ia menambahkan penggunaan sound horeg masih diperbolehkan jika dilakukan secara wajar, misalnya pada pengajian atau resepsi pernikahan selama tidak disertai joget erotis, membuka aurat atau kegiatan yang melanggar syariat. Fatwa ini juga merekomendasikan pemerintah daerah agar mengatur perizinan, standar penggunaan, serta sanksi bagi pelanggar. Menanggapi fatwa ini, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu menegaskan bahwa ekspresi seni seperti sound horeg hanya mendapat perlindungan hak cipta jika tidak melanggar norma sosial dan agama. Jika penyelenggaraan sound horeg di ruang publik menimbulkan gangguan atau merusak ketertiban, pemerintah berhak melakukan pembatasan. Razilu juga mengingatkan bahwa Pasal 50 Undang-Undang Hak Cipta melarang penyebaran karya yang bertentangan dengan moral, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sementara itu, Polda Jawa Timur telah resmi melarang penggunaan sound horeg di berbagai acara, meskipun detail sanksinya belum diatur. Kebijakan ini disambut baik masyarakat yang sebelumnya mengeluhkan dampak negatif sound horeg, dari kerusakan fasilitas hingga gangguan kesehatan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sound horeg itu seni tingkat tinggi, Pak. Jangan buru-buru diharamkan, Pak. Mana ada, Pak, musik yang bisa menggetarkan jiwa, genteng, bahkan kaca sekaligus, Pak. Kami tuh, Pak, hanya minta satu, Pak. Kasih tempat, Pak. Kasih aja, Pak, satu kontainer, Pak, yang kedap suara, Pak, di tengah laut, Pak. Biar kami sendiri aja, Pak, yang menikmati guncangan dan getarannya, Pak. Biar dunia tetap aman dan kami tetap bahagia. Tolong sediakan satu kontainer di tengah laut, Pak. Biar kami yang menikmati sendiri. Pengusaha sound horeg sebut fatwa MUI hambat Indonesia jadi negara maju. Kelenger, bos. Hah? Kecekluk, UTE. Keblinger pikirannya. Coba sebutkan, apakah Amerika menjadi negara maju itu karena ada sound horeg? Cina maju ada sound horeg? Singapura ada sound horeg? Korea ada sound horeg? Nggak ada. Yang ada sound horeg itu perindavan. Jadi Indonesia itu ikut-ikutan perindavan. Justru Indonesia nggak maju-maju gara-gara ya masyarakatnya diajarin nonton yang gitu-gitu. Tontonan yang nggak bermutu. Padahal ya hal-hal kayak gitu itu membuat telinga itu rusak ya. Enger. Rusak kuping kayak gitu itu. Ya kan? Apa coba yang ditonton, apa nikmatnya nggak ada. Inilah ya MUI terus Kiai memberikan fatwa yang benar. Malah disalahkan. Ini yang bikin Indonesia nggak maju-maju. Karena apa? Rakyatnya kalau dikasih sesuatu yang benar, ditolak, dibantah. Mereka menganggap paling benar. Kalau memang mau jadi negara maju ya nggak usah sound horeg-sound-horegan ya. Bikin musik-musik seperti musik Amerika, musik Korea gitu ya kan. Terkenal, itu baru. Jangan jual-jual boba. Gitu jangan ya. Habis ini saya pasti dibully sama pencinta sound horeg ya kan. Pasti rame komenan ini habis ini. Coba tengok. Akhirnya ada lembaga yang berani berfatwa bahwa sound horeg itu
haram. Ya sebenarnya keharaman dari sound horeg sendiri ini sudah bisa kita lihat sejak awal keberadaan sound horeg ini. Tapi untuk lembaga yang menyatakan fatwa haram dari sound horeg ya baru ada sekarang ini. Dan saya sangat salut ya, sangat mengapresiasi dari MUI Jatim, Jawa Timur, yang notabene Jatim ini tempatnya gitu, sarang dari sound horeg itu sendiri, tapi berani menyatakan bahwa sound horeg itu haram. Masya Allah, saya sangat apresiasi. Dan saya sebagai orang Jawa Timur sendiri yang merasakan dampak buruk tentunya ya, dari sound horeg, sangat-sangat terganggu lah dengan keberadaan sound horeg ini. Dengan satu sound saja itu sudah bisa memberikan gangguan yang luar biasa, apalagi dengan 2 sound. Bahkan di tempat saya itu dulu pernah 2 atau 3 tahun lalu ya, sempat mereka membangunkan sahur dengan sound horeg ini. Ada 7 sound system di tempat yang sama dan bunyi berbarengan. Bayangkan betapa terganggunya orang-orang pada saat itu. Bukan bangun sahur dengan bahagia itu, dengan memendam kejengkelan yang luar biasa mungkin ya. Nah, maka tentu fatwa haram ini sudah sangat tepat. Dan untuk menyatakan ini haram ataupun halal, tentu ada orang-orang yang mumpuni untuk berijtihad di sana, menimbang antara maslahat dan mafsadatnya. Tentu untuk sound horeg sendiri, kalau dibilang ada maslahatnya ya ada. Semua hal itu tetap ada maslahatnya ya. Kita berbicara zina, ada maslahatnya. Ya, membangun ekonominya para PSK dan lain sebagainya. Orang-orang yang jualan minuman keras, jual narkoba, ya membantu perekonomian mereka, itu maslahatnya. Tapi mafsadat di balik itu jauh lebih besar. Jadi kalau dibilang ini ada manfaatnya kok untuk membantu perekonomian, hiburan, dan iya bener ada manfaatnya, tapi mudorotnya, keburukannya jauh lebih besar daripada manfaat yang ada. Kita belum berbicara tentang keharaman musik ya, nggak usah berbicara sampai sana, karena kalau kita berbicara tentang haramnya musik, ini sudah jelas dari 4 mazhab sudah jelas mengharamkan alat-alat musik. Maka kita tidak usah berbicara ke sana, kita berbicara kepada mudarat yang lain, minimal mengganggu orang saja, mengganggu orang. Ini sebenarnya hiburan siapa sih? Hiburan siapa yang mau menghibur dirinya dengan mengganggu orang lain? Sudah sangat tepat fatwa haram ini, walaupun ada yang pro kontra ya biasalah. Pasti yang kontra para penggemar dan para penggiat, orang-orang yang punya bisnis di situ pastinya. Wajar, biarkan saja. Barakallahu fikum. Dalam syariat agama kita, jangankan hukum sound dengan memutar nyanyian, suara bacaan Al-Quran, atau juga pengajian, jika itu mengganggu, hukumnya bisa berubah dilarang. Lalu bagaimana kalau ada yang menjawab, ini aneh, sound horeg dilarang? Padahal yang mengharamkan itu menggunakan mic dan speaker untuk pengajian. Ini pernyataan yang sangat tidak cerdas. Yang dilarang itu bukan alatnya, tetapi efek atau akibatnya. Sama misalnya dengan cangkul. Cangkul itu alat, dia lazimnya diambil manfaatnya. Makanya digunakan oleh petani untuk bekerja di sawah. Tetapi kalau cangkul itu dipakai mukul kepala seseorang, itu bukan salah alatnya, tetapi karena error si pemegang cangkulnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, pernah pada suatu saat para sahabat itu sedang berada di masjid. Ada yang sholat dan sebagian membaca Al-Quran dengan suara yang ditinggikan. Maka Nabi SAW kemudian membuka tirai yang menjadi penutup di pintu rumahnya. Kemudian beliau berkata, Ala innakum kullakum munaji rabbahu, fala yu'diyanna ba'dukum ba'da. Kalian semua itu sedang bermunajat kepada Rabb kalian, maka jangan sampai sebagian kalian mengganggu sebagian yang lainnya. Bisa kita bayangkan, kalau Quran yang dibaca saja berpotensi mengganggu orang lain, itu dilarang oleh Nabi SAW. Lalu bagaimana dengan perkara yang sekedar mubah, makruh, bahkan ada yang mengandung unsur keharaman? Maka ini teman-teman sekalian juga sekaligus menjadi bahan introspeksi bagi kita yang terkadang kurang bijaksana kaitannya dalam menggunakan pengeras suara. Misalnya ketika kita menggunakannya di masjid atau di tempat pengajian. Karena tentu kita ketahui adanya sebagian pihak yang itu terganggu dari suara yang terlalu keras dari masjid atau musola. Jangan sampai kemudian
kesannya yang dilarang itu hanya sebagian pihak, sedangkan pihak yang lain merasa tidak perlu diatur oleh syariat agama. Dalam fatwa-fatwanya para ulama mengatakan bacaan Al-Quran, zikir atau pengajian yang itu keluar dari speaker masjid, secara asal hukumnya itu memang dipilah. Jika masyarakat merasakan manfaatnya, maka hukumnya boleh-boleh saja, bahkan afdol, misalnya untuk pengajian, agar syiarnya lebih terasa. Bila unsur mengganggunya lebih besar, maka hukumnya dimakruhkan, bahkan diharamkan. Sehingga menjawab pertanyaan yang masuk, misalnya dengan mengatakan, bagaimana Ustadz hukumnya masjid yang memutar murat Al-Quran? Hukumnya tergantung. Kalau di pedesaan, lazimnya masyarakat biasanya merasakan manfaatnya. Sedangkan umumnya kalau di perkotaan, itu bisa mengganggu banyak orang. Sehingga siapapun misalnya takmir, jika misalnya hendak memutar murat Al-Quran, maka alangkah baiknya itu melakukan survei kecil-kecilan. Kalau memang masyarakat tidak keberatan, maka monggo-monggo saja. Tetapi kemudian kalau tidak mau melakukan survei dan ada dugaan kuat orang-orang yang terganggu dengan suara speaker yang terlalu keras, maka sebaiknya tidak dilakukan. Karena kaidahnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu didahulukan daripada upaya mendatangkan kemanfaatan. Artinya, jika misalnya kita punya keinginan meraih manfaat, misalnya untuk menghidupkan syiar dengan memutar murat Al-Quran atau ceramah, tetapi kemudian ada dugaan pihak-pihak yang terganggu, orang sakit atau bayi, maka hukumnya kita tidak boleh melakukannya karena bisa jatuh kepada kemakruhan, bahkan kepada keharaman. Son horeg dinilai haram oleh MUI. Pengusaha horeg sebut fatwa MUI hambat eri jadi negara maju. Maju nepel mana heula teh ka heula. Saya ieu dangekeun goblok di daratnya saya teh ngaruksak gapura teh pager imah batur kacana. Acan di laut geuning kamari terakhir di laut eta abring-abringan eka mana pugu-pugu sia teh RK Rohingya atuh. Cing karonya ka warga bikine Batam nu dilebak eta moal tasa darungdeng kitu sirahna. Gara-gara maran teh ieu satwa di laut teh paus, iya hiu, ubur-ubur, kuya, sebangsa ning kararitu kabeh kaganggu ku sia, geus eureunnan lah, geus awe.